warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakum alladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah tentunya dengan mengucap alhamdulillah. Pagi hari ini Allah masih menakdirkan kita semua untuk hadir di tempat yang mulia ini, terutama dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga melaksanakan ibadah puasa insyaallah hari yang ke-26. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita ialah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaat Allah pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat berkumpul dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ila Allah?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat tepat waktu. Nah, ini yang biasa kita banyak mungkin agak susah kecuali yang memang istiqomah untuk melaksanakan sholat. Kadang-kadang kita yang namanya sholat itu lalai, banyak kelalainya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Udah ngaku aja apa-apa. Kita hampir banyak seperti itu. Kadang-kadang yang bagus itu memang sebelum adzan berkumandang 5 menit 10 menit kita sudah berada di masjid. Ini kadang-kadang kita udah adzan pun agak susah masih di rumah gitu kan. Kita untuk komat pun kadang-kadang masih di rumah. Apalagi kadang-kadang dia nggak ke masjid juga gitu kan. Memang agak berat. Maka sholat sungguh luar biasa karena ini adalah merupakan fondasi kedua setelah kita bersyahadat. Fondasi pertama adalah setelah kita yakin percaya kepada Allah, maka kewajiban kita adalah untuk melaksanakan sholat. Sholat ibadatin, faman aqamaha faqad aqamanin, wa man tarakaha faqad hazaman. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia merusak agamanya. Dan kemarin kita telah dicontohkan bagaimana martabat orang yang tidak sholat itu, martabatnya adalah lebih rendah daripada kucing, lebih rendah daripada anjing, bahkan lebih rendah daripada babi. Na'udzubillah. Maka semaksimal mungkin kita melaksanakan sholat, kita belajar untuk di awal waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin. Yang kedua, amalan yang dicintai Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengadakan dekret ketetapan Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa'budullah, sembahlah Allah.
Wala tusyriku bihi syai'an. Ketika kita sudah menyembah Allah, Allah jadikan Rabb kita, Allah jadikan sebagai Tuhan kita, dan kita menyembahnya. Setiap hari kita sholat 5 waktu itu dalam bentuk penyembahan kita pada Allah. Puasa itu juga bentuk dalam penyembahan kita pada Allah. Ketika kita sudah menjadikan Allah satu-satunya yang tunggal sebagai Tuhan kita, ya, karena Allah qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diberanakan. Allahus samad. Allah yang Maha Peminta. Apapun kita minta kepada siapa? Allah. Lam yalid wa lam yulad, dan tidak beranak dan tidak pun diberanakan. Misalnya Tuhan beranak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang menyerupai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini Tuhannya siapa? Allah. Walaupun berbeda-beda yang mengaku Tuhannya di dunia ini, oke lah. Tapi Tuhan kita adalah Allah. Di alam kubur Tuhannya siapa? Allah, kita sama. Di akhirat pun siapa Tuhannya? Allah. Tapi ingat, ketika di dunia ini berbeda-beda keyakinan Tuhannya, tapi di alam kubur dan di akhirat semuanya Tuhannya siapa? Allah. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban daripada kita semua. Maka ketika kita sudah yakin Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kita menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kalau ini bisa doain ya. Tapi kalau Allah nggak boleh didoain ya. Kadang-kadang kita kan percaya, jangankan di hari biasa, di bulan Ramadan banyak orang yang percaya ahli misbah dan tidak misbah. Kepercayaan terhadap apa? Benda-benda. Kepercayaan terhadap apa? Binatang yang dianggapnya keramat, yang berada, wah ini benda ini bisa memberikan kekuatan dan sebagainya. Hati-hati. Itu keyakinan keluar ya. Memang sih di dalam Islam itu ada yang disebut dengan irhas. Apa itu irhas? Kejadian luar biasa yang terjadi kepada calon nabi dan rasul. Contoh, ketika Nabi Isa ditanya, anak bayi bisa ngomong, itu namanya apa? Irhas ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Rasul. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Nabi Muhammad ketika dia bersama-sama para sahabat ya, dia mau berwudu, dia bisa mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Nabi Musa dengan tongkatnya dia bisa membelah lautan. Ya. Nabi Ibrahim ketika dia dibakar tidak hangus. Itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi kepada Nabi dan Rasul. Untuk apa? Sebagai ujian. Ketika dia diberikan mukjizat, dia baru percaya, baru mau beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada maunah. Maunah itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang soleh. Ya. Orang-orang yang soleh, dia mempunyai suatu hal-hal yang memang di luar nalar daripada kita. Contoh misalkan ada di daerah Jawa Barat itu dulu dibentuk namanya Amur. Kata di sana orang sana dia kalau hari Jumat dia Jumatan ke Mekah. Ya. Ada juga para ulama-ulama memang seperti itu, dia mempunyai hal-hal yang di luar dalam manusia. Tapi memang dia orang soleh, takwa kepada Allah dia lebih dekat. Ada karomah. Karomah itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada para aulia, wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disebut dengan sihir. Apa itu sihir? Kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang kafir. Mungkin itu bisa saja, wah ini keris, ini apa lagi? Batu. Itu bisa memang memberikan suatu hal yang memang keajaiban, tapi itu bukan dari Allah. Itu bisa terjadi pada sihir. Yang sulap-sulap orang-orang kafir seperti itu. Ya, ini sihir. Nah seperti itu. Nah itu kadang-kadang kita percaya kepada hal yang selain dari Allah, yang memang dia mempunyai kepercayaan yang lebih dari Allah. Itu adalah perbuatan syirik, menyebutkan Allah. Dan ini adalah termasuk dosa besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa yang lain. Dosa syirik yang bagaimana? Dosa syirik yang terbawa mati. Tapi kalau saat sekarang ini pernah kita berbuat seperti itu, sudah hilangkan. Bertobat kepada Allah sebelum mati, maka kita bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha, pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi dosa syirik ketika mati dia tidak bertobat, maka dosa itulah yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dan ingat,
Orang-orang yang syirik itu disejarkan dengan orang kafir dalam surat Al-Baidah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Sesungguhnya orang kafir, orang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Nah, maka setelah kita beriman kepada Allah, Allah jadikan Rabb kita, ya, dan kita dilarang untuk berbuat syirik. Maka yang ketiga, wabil walidaini ihsan. Hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua disejajarkan dengan apa? Kita menyembah kepada Allah dan dilarang untuk berbuat syirik. Maka ketika kita beribadah kepada Allah seperti sholat, puasa, itu adalah merupakan hablum minallah. Maka hablum minallasnya adalah salah satu yang paling kita gauli, yang terbaik adalah kedua orang tua. Maka bersyukurlah kalau masih ada orang tua, karena orang tua itu mustajab doanya. Jangankan itu lagi ngambeknya saja, orang tua jangan sembarangan dia mengatakan hal-hal yang tidak baik. Contoh, salah satu imam besar yang ada di Makkah Mukarramah yang saat ini masih hidup namanya Imam Sudais. Apa namanya? Imam Sudais itu adalah imam besar Masjidil Haram. Awalnya dia adalah anak yang nakal dan sebagainya, tapi ketika nakal apa kata ibunya? Sudais, kamu nakal banget dan sebagainya. Maka kamu insya Allah akan menjadi apa? Imam besar Masjidil Haram. Kata-kata orang tua yang seperti ini mustajab sampai sekarang adalah dia adalah menjadi imam besar Masjidil Haram. Kemudian ada salah satu kisah namanya Uwais Al-Qarni, ya, satu Uwais ini. Ini Uwais Al-Qarni zaman Nabi Muhammad SAW. Dia adalah seorang anak yang paling berbakti pada kedua orang tua. Apa minta orang tua kepada Uwais Al-Qarni? Minta dihajikan. Padahal Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin, boro-boro untuk pindah haji, tapi dia punya akal. Apa? Memboyong anaknya, memboyong orang tuanya dengan jalan kaki ke Makkatul Mukarramah. Sekarang banyak. Sekarang kalau daftar haji berapa tahun nunggunya? Daftar sekarang berapa tahun nunggunya? Hampir bisa 20 sampai 30 tahun. Cepat jalan kaki mungkin ke sana ya. Cepat naik sepeda di sana. Banyak orang yang naik sepeda, orang Indonesia. Kreatif. Banyak orang Indonesia yang naik motor ke sana. Ya. Ini Uwais Al-Qarni bagaimana caranya? Untuk menguji fisiknya, Uwais Al-Qarni dia punya kambing, nyari kambing. Kemudian dia apa? Setiap hari dia menggendong kambing dari kambing yang masih kecil, gede dia digendong. Naik, ya, terus ke atas, jauh, misalkan ke dekat gunung dan sebagainya. Itu diketahui sama orang-orang, ini Uwais Al-Qarni kayak orang gila gitu. Padahal dia bagaimana dia untuk berlatih fisiknya. Berlatih apa? Fisiknya. Kemudian sampailah dia mau haji, kemudian berjalan menggendong ibunya. Alhamdulillah sampai di mana? Sampai di Makkatul Mukarramah. Kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Ini kaget. Yang kaget mungkin dia tidak terlihat di dunia, tapi yang ada makhluk di langit semuanya dia memuji kepada Uwais Al-Qarni. Sehingga para sahabat ketika bertanya, dia coba cari sosok orang di mana dia adalah orang yang memang benar-benar dekat dengan Allah. Dicari, kemudian datang Uwais Al-Qarni. Kenapa dia? Ternyata dia doanya makbul. Kenapa? Doanya benar-benar dia diakui kebaikannya dan sebagainya, bukan hanya penduduk bumi, tapi penduduk langit, para malaikat dan sebagainya. Sehingga apa? Doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Berbakti kepada kedua orang tua. Tapi hati-hati, jangan menjadi orang ukul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bagi orang tua yang sudah renta, sudah tidak bekerja. Ingat, ketika kita masih kecil diurus sama siapa? Orang tua, dibiayai sekolahnya, pesantrennya, gitu kan? Ya, semuanya itu orang tua, berkat orang tua. Ini kadang-kadang udah sukses dan sebagainya, orang tuanya ditinggal. Kadang nggak mau ngurusin orang tua, ditaruh di panti jompo. Hati-hati. Wah, saking nggak maunya, itu adalah merupakan dosa yang besar. Justru di saat rentang mereka sudah pensiun, gitu kan? Mending punya pensiunan, alhamdulillah, gitu kan? Kalau punya pensiunan yang sering rentang seperti itu harus memberikan kekasihan sebagaimana kita dulu orang tua kita mengurus kita sendiri. Maka ketika Lebaran ini, Idul Fitri ini, maka yang paling pertama silakan kalau masih ada orang tua, pulanglah kepada orang tua, karena berkahnya itu ada di orang tua. Berziarahlah kepada orang tua. Lebih baik kita tidak berziarah
ziarah ke wali-wali sana kemarin daripada kita meninggalkan orang tua. Yang pertama apa? Datangin dulu orang tuanya, doanya lebih makbul, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sedang berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah hidupnya berkah dunia dan akhirat. Jangan coba-coba kalau kita sudah menyakiti orang tua dengan kata-katanya, ketika orang tua tidak respon, hati-hati, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan bagi kita. Justru Allah mencabut keberkahan bagi kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhullah fi suhil walidain. Ridwan Allah itu ada pada orang tua dan berkah Allah itu ada pada orang tua. Jadi kalau bisa pulang. Kalau nggak bisa pulang dengan cara apa? Sekarang banyak video call, telepon. Jangan sampai orang tua nungguin. Kita ada dalam film kan ke Malaysia tuh. Ketika lebaran pulang, orang tuanya lihatin dari jalan ada mobil, mobil orang lain. Ada motor, ternyata motor orang lain. Orang tua ternyata ditunggu-tunggu tidak datang. Orang tua tidak mengharapkan bawaan apapun, mengharapkan kita hadir berkumpul dengan orang tua. Maka kalau nggak bisa hubungin dia, kalau nggak bisa video call dia, ya alasannya terserah, nggak punya uang ya udah nggak apa-apa. Yang terpenting minta maaf dan memang berbakti pada orang tua adalah hal yang sangat amalan baik. Yang terakhir, jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Kalau orang Palestina sekarang sedang berjihad bagaimana? Sekarang sudah mulai di kabar-kabarnya tidak ada, tapi Israel terus menggempur. Minimal di Indonesia mungkin tidak terjadi seperti ini. Kalau terjadi, mana bisa kita seperti ini ibadah dengan tenang? Mereka udah hancur semua di sana. Peradaban Palestina semuanya udah hancur. Ya. Jihad kita gimana? Pertama adalah jihad kita minimal dengan doa mereka. Ya, dengan doa. Yang kedua, ya jihad kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari nafkah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini, ketika Nabi SAW terjadi perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang terjadi di bulan Ramadan. Dikit lagi ya, nggak apa-apa lah, 4 hari lagi nanti. Berapa hari atau 3 hari lagi, 4 hari lagi nih. Ya, dikit lagi. Ketika kita perang Badar, umat Islam hanya sekitar 300, orang kafir 1000. Ya, 1 banding berapa? 3. Cukup berat. Ini kalau kekalahan, Islam tidak akan sampai ke Indonesia, itu hancur Islam. Tapi berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat dahsyat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah dengan orang-orang kafir. Dan dikumandangkan maka yang disebut dengan sholawat Badar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibina. Itu berkumandang sholawat Badar di zaman Nabi. Maka setelah selesai, alhamdulillah dimenangkan oleh umat Islam. Apa kata Nabi ketika berkumpul dengan para sahabat? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi, wahai para sahabat, kita ini baru pulang dari jihad yang kecil dan ke depan kita akan menuju jihad yang sangat besar. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, itu adalah peperangan yang sangat besar, sangat dahsyat. Kata siapa? Kata para sahabat. Kemudian ada sahabat pertama, ya Rasulullah, ayu jihadul akbar. Ya Rasul, jihad apa sih yang paling besar? Qala, kata Nabi, jihadun nafsi. Ternyata yang paling besar itu adalah jihad mengalahkan hawa nafsu. Ya, maka orang yang paling kuat itu adalah orang yang memang bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu bisa dikendalikan, insya Allah akan memberikan kedamaian. Tapi kalau nafsu yang tidak dikendalikan justru akan membawa peperangan yang sangat dahsyat. Nih, nafsu harta. Kenapa terjadi peperangan? Karena dia ingin merebut kekayaan yang ada di dunia. Minyak Irak, perang Irak. Kenapa? Karena rebutan minyak. Indonesia saja jadi kalau dilawan direbutkan emas segala macam udah mulai sekarang. Karena orang-orang kafir, orang-orang negara lain masuk ke Indonesia ini apa? Menguasai kekayaan. Ya. Apalagi yang terjadi? Serakah nafsu jabatan. Udah dikasih 2 kali, pengen 3 kali, 4 kali, apapun caranya. Itu kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan apa? Nafsu. Akibatnya apa?
bisa terjadi juga peperangan yang terjadi, perang saudara dan sebagainya. Maka dengan berpuasa, insya Allah salah satunya adalah untuk mengendalikan nafsu kita. Mudah-mudahan hari ini kita semua hadir, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Minimal kita yang pertama, yuk kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, dengan sholat berjamaah. Yang kedua, mari kita bersama-sama untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah Allah berikan keberkahan bagi kita. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah, tentunya dengan cara-cara hal yang baik, dengan beribadah kepada Allah, dan salah satunya adalah menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Tinggal beberapa hari lagi, yuk kita pertahankan sholat berjamaah kita, pertahankan puasa kita, pertahankan sholat tarawih kita. Mudah-mudahan kita mendapat juara, mendapat sertifikat Idul Fitri, kembali pada fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.